Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena walaupun dalam kondisi hujan, hujannya agak deras, cuman panjang ya. Ini kayaknya meluas di mana-mana hujannya. Awalnya deras sampai sekarang masih ada rintik-rintik hujan. Tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kekuatan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid, salat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini merupakan nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang gerimis sedikit saja itu sudah punya perasaan malas, sehingga sudah tidak melaksanakan salat berjamaah. Jadi kalau ada orang yang semacam ini, maka jauh daripada yang namanya sifat istiqomah. Kenapa? Karena yang namanya sifat istiqomah ini memerlukan satu perjuangan panjang dengan penuh hambatan, tantangan, rintangan, sampai akhirnya mencapailah kepada yang namanya sifat istiqomah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa ruwiya an Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi qala raqiba Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam markaban faja'u nasun min qaumihi faqalu ya Rasulullah u'tita syai'an ma u'ti ahadun qabla. Ini diceritakan daripada Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi bahwasanya suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini sedang naik kendaraannya. Tiba-tiba datanglah sekelompok daripada manusia, daripada kaumnya Nabi Sulaiman, dan mereka bertanya kepada Nabi Sulaiman dengan pertanyaan, ya Rasulullah, ya Baginda Sulaiman alaihissalam, Baginda telah diberikan sesuatu yang sesuatu itu tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum Baginda. Ini pertanyaan kaum Nabi Sulaiman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya Pak, kalau kita lihat dalam sejarah bahwasanya Nabi Sulaiman bin Dawud ini, yaitu Allah berikan serba ada. Bahkan sampai zaman sekarang belum ada orang yang bisa menandingi daripada kerajaan Nabi Sulaiman, menandingi apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman bin Dawud atau keluarga Daud alaihi wassalam. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman ini diberikan ilmu oleh Allah. Lah saking
ketinggian ilmunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Nabi Sulaiman ini bisa berbicara dengan binatang. Jadi manusia yang paham bahasa binatang itu Nabi Sulaiman. Dan itu enggak ada kursusnya, Pak. Enggak ada belajarnya. Memang langsung karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman mengerti daripada yang namanya bahasa binatang. Dan memang binatang punya bahasa masing-masing. Dan kayaknya sekarang itu masih belum ada orang yang tahu tentang bahasa binatang. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam bahasa semut paham, Pak. Makanya di saat beliau bersama para tentaranya mau mengadakan satu perjalanan, di depan sana ada semut. Maka semut ini datang kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya dengan mengingatkan. Apa yang diperingatkan? Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Wahai para semut semuanya, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian semuanya. Karena sebentar lagi Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat sini. Karena kalau sampai kalian gak masuk ke lubang-lubang kalian, takutnya nanti keinjek oleh tentara Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman dengar bahasa semut itu. Nah makanya kalau sekarang ada orang ngaku bisa bahasa semut, kayaknya ini perlu dipertanyakan, Pak. Kenapa? Karena tidak ada satu orang yang paham bahasa semut. Ya misalnya saya ngaku bisa bahasa semut, saya ngarang-ngarang bahasa kan, orang paham. Kenapa? Karena yang saya ceritain gak paham bahasa semut. Contoh gini, misalnya ada orang katanya ngerti bahasa Jawa. Nah terus dia biasa bicaranya bukan dengan orang Jawa, orang percaya saja. Kenapa? Karena dikirain ngerti bahasa Jawa. Nah tapi giliran bicara dengan orang Jawa, baru dia ketahuan yang sebenarnya dia itu nggak bisa bahasa Jawa. Ya kan? Makanya ada ungkapan ya, la ya'riful alim illal alim. Jadi nggak tahu bahwasanya orang ini termasuk orang alim kalau bukan orang alim yang mengetahui. Artinya apa? Artinya orang itu disebut sebagai orang alim kalau yang mengatakan alim itu adalah orang alim. Dan orang tidak disebut sebagai orang alim kalau yang mengatakan alim itu orang awam, orang bodoh, orang yang gak ngerti ilmu. Itu tidak bisa disebut sebagai orang alim. Kenapa? Karena yang jelas kalau orang alim itu mengatakan orang itu alim, berarti dia itu punya standar minimal. Inilah standar daripada orang alim. Makanya contoh gini aja, Pak. Pernah suatu ketika ada tilawah Al-Quran. Maka di situ ada seseorang yang suaranya bagus. Suaranya bagus, cuman tajwidnya berantakan, bacaannya berantakan. Emang suaranya bagus, Pak. Sehingga apa? Sehingga yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Untuk apa? Untuk ngikutin daripada alunan suaranya, ya, biar kelihatan indah. Dan pada saat itu kalau yang mendengarkan orang awam, maka orang gereng kepala, subhanallah, enak banget bacaannya, bagus banget bacaannya. Kenapa? Yang mendengarkan bukan orang yang paham Al-Quran. Sedangkan satu lagi ada orang yang ikut juga. Dan orang ini memang suaranya ya boleh dikatakan pas-pasan. Cuman dia orang alim. Bacaannya ngerti, makhrajnya ngerti, panjang pendeknya ngerti. Dan di dalam perlombaan itu ternyata yang dimenangkan orang yang suaranya pas-pasan tadi. Akhirnya apa? Akhirnya peserta yang suaranya bagus tadi dia protes. Kenapa? Merasa suaranya bagus, ya orang semuanya terpelongo, kenapa dia kalah? Dan dia nggak sadar
bahwasanya memang suaranya bagus, cuman tajwidnya berantakan. Nah, sedangkan yang suaranya nggak bagus tadi ternyata tajwidnya benar. Nah, disinilah perlunya yang mengetahui orang alim itu ternyata ya orang alim. Kalau orang awam tidak bisa mengatakan bahwasanya seseorang itu adalah orang alim. Nah, itu sama halnya orang mengatakan bahwasanya orang itu ngerti bahasa semut, kalau yang mengatakan ini sama-sama ngerti bahasa semut. Lah, tapi kalau orang yang mengatakan ini nggak ngerti bahasa semut juga, berarti itu pun perlu dipertanyakan. Ya, makanya Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman bisa bicara sama binatang. Paham bahasa binatang. Ini sangat luar biasa. Dan Nabi Sulaiman ini di samping diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kerajaan sebagai raja besar, Nabi Sulaiman. Dan di samping itu juga diberikan harta yang banyak, sehingga Nabi Sulaiman ini menjadi orang yang kaya raya. Makanya wajar kalau kaumnya bertanya, wahai Tuan Baginda Sulaiman, bahwasanya tidak ada seorang pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang diberikan kepada Baginda sebelum Baginda. Lalu apa jawab Nabi Sulaiman alaihissalam? Arba'u khisalin man kunna fi faqad u'tiya khairan mimma u'tiya ala Dawud. Kata Nabi Sulaiman bahwasanya apabila seseorang itu di dalam dirinya ada 4 hal, 4 hal ada dalam diri seseorang, maka sungguh orang itu telah diberikan yang jauh lebih baik daripada yang diberikan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam daripada yang namanya urusan dunia. Apa yang pertama? Khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. Jadi yang pertama takut kepada Allah dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sendirian, atau bahkan dalam keadaan ramai. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yang sangat besar dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman, daripada yang namanya urusan dunia. Artinya apa? Artinya lebih baik daripada kerajaan Nabi Sulaiman, lebih baik daripada ilmu Nabi Sulaiman, lebih baik daripada harta Nabi Sulaiman. Yang pertama adalah orang yang takut kepada Allah di dalam keadaan sendirian maupun di dalam keadaan rame-rame. Karena ini termasuk orang yang istimewa, Pak. Sehingga orang yang memang ibadahnya karena takut kepada Allah dalam keadaan sendiri tetap dia istiqomah melaksanakan ibadah, dalam keadaan ramai dia tetap istiqomah melaksanakan ibadah. Dan orang yang ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kalau lagi banyak orang rajin banget dia sholatnya, sholat sunat panjang banget. Padahal yang dibaca kulhu doang, Pak, cuma diulang-ulang supaya apa? Supaya dianggap hafalannya banyak. Tapi kalau saat sendirian dia malasnya, malas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang semacam ini berarti ibadahnya bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wal qasdu fil ghina wal fakri, yaitu dia berhemat baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan fakir. Artinya apa? Artinya walaupun dalam keadaan kaya dia menggunakan hartanya itu seperlunya saja. Artinya apa? Artinya enggak sampai mubazir. Jadi beda, Pak, antara hemat dan pelit. Itu beda. Kalau hemat menggunakan seperlunya saja, artinya jangan sampai mubazir. Kenapa?
Karena banyak juga kadang-kadang mentang-mentang duitnya banyak, semuanya pada dibeli sehingga jatuhnya boros. Nah, kalau sudah boros maka jatuhnya adalah mubazir. Suatu contoh gini, misalnya sudah beli ikan, padahal ikan itu pun juga belum tentu habis sehari. Melihat ayam masih dibeli. Melihat daging masih dibeli. Lihat terong juga dibeli. Memang duitnya banyak. Lah sehingga apa? Sehingga semuanya yang dibeli tadi ternyata nggak kemakan. Ya akhirnya apa? Yang akhirnya kebuang. Nah ini termasuk jatuhnya adalah boros dan mubazir. Orang yang hemat adalah orang yang menggunakan hartanya seperlunya saja. Jadi beda antara hemat dan pelit. Ya. Jadi hemat dalam keadaan kaya dia hemat, dalam keadaan fakir dia hemat. Artinya menggunakan hartanya sesuai dengan keperluan saja. Ya. Jadi tidak sampai mubazir kemana-mana, sampai tidak terbuang kemana-mana. Yang ketiga, wal adlu fil ghadabi war ridha. Jadi dapat bersifat adil. Adil ini tawassut bainal amrain. Jadi mengambil tengah-tengah antara dua perkara. Kalau timbangan itu ya, jadi beratnya sama, itu adil. Dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridho tenang. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Jadi orang yang adil dalam keadaan marah dan dalam keadaan tenang. Nah sehingga kalau orang sudah mempunyai sifat adil itu, misalnya menghukumin, dia ada lawan, cuman dia benar, maka dibenarkan. Dia teman, bahkan sering ngasih macam-macam, salah tetap disalahkan. Inilah orang yang adil. Walaupun misalnya lawan tadi selalu menyakitkan, lawan tadi selalu resek bahasanya, pokoknya kagak enak banget lah kelakuannya. Tapi di saat dia menghukumin, tetap yang salah dihukum salah, yang benar ditetapkan sebagai benar. Inilah termasuk orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena yang banyak kadang-kadang mentang-mentang kawan pak, mentang-mentang temen, maka dimenangkan. Mentang-mentang ngasih apa-apa, itu dimenangkan. Sedangkan yang salah kadang-kadang dibenarkan, yang benar kadang-kadang disalahkan. Nah ini bukan termasuk orang yang hidupnya dalam keadaan adil. Dan yang keempat, wa hamidallaha fis sarra'i wad dharra'i. Yang keempat adalah tetap memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan lapang maupun sempit, tetap dia memuji daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau empat hal ini ada dalam diri seseorang, maka lebih baik daripada keluarga Nabi Daud alaihissalam yang telah diberikan berbagai macam karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunianya. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam kepada kaumnya yang menanyakan bahwasanya belum ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, maka jawab Nabi Sulaiman alaihissalam, apabila empat hal ini ada di dalam diri seseorang, maka lebih baik daripada apa yang telah diberikan urusan dunia kepada keluarga Nabi Daud. Artinya termasuk Nabi Sulaiman apa? Yang pertama, takut kepada Allah dalam keadaan sendirian walaupun dalam keadaan ramai. Yang kedua, hemat, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan fakir, susah. Dan dia adil di dalam memutuskan suatu hukum, baik dalam keadaan marah
maupun dalam keadaan tenang atau tidak marah, dan memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Makanya orang yang ada 4 hal dalam dirinya ini merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan anugerah yang semacam itu jauh lebih baik daripada yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Daud alaihi salam. Warwiya an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu taala annahu qila lahu ayyun nasi an'am qala jasadun fit turabi aminun minal azabi muntadrunis sawab. Diriwayatkan daripada Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya suatu ketika ditanya, manusia mana yang paling besar nikmatnya yang dia dapatkan, atau manusia mana yang paling menerima nikmat yang paling besar? Maka jawabnya adalah manusia yang paling beruntung yang mendapatkan nikmat yang besar adalah jasadnya dikubur aman daripada azab kubur, dan dia menunggu datangnya pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling mendapatkan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Pak, kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Termasuk mudah-mudahan kita termasuk orang yang takut kepada Allah, orang yang selalu berhemat, orang yang selalu adil dalam keadaan apapun, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jasadnya aman daripada azab kubur, dan termasuk golongan orang-orang yang tinggal menunggu pahala yang dijanjikan oleh Allah yang berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.